Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Senjaya dengan NPM 2334020026 dari kelas A Manajemen. Saya akan membahas mengenai kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. PT Pertamina atau Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak di berbagai lokasi, meliputi Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Kebakaran-kebakaran ini mengakibatkan konsekuensi yang tragis, termasuk korban jiwa, luka-luka, kerusakan fasilitas, serta menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai standar keselamatan operasional perusahaan. Potensi penyebab insiden-insiden ini yang diduga mencakup kebocoran gas, percikan api, dan masalah pada tangki penyimpanan menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat sistem pencegahan dan mitigasi kebakaran. Saat ini, penyebab dari beberapa kebakaran tersebut masih dalam tahap investigasi. Namun, rangkaian kejadian memicu pertanyaan kritis tentang implementasi standar HSE atau kesehatan, keselamatan, dan lingkungan di Pertamina dan kebutuhan evaluasi menyeluruh terhadap praktik keselamatan perusahaan. Identifikasi dan uraian bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina. Yang pertama yaitu ada kebakaran dan ledakan. Risiko utama akibat kebocoran gas, percikan api, dan kesalahan operasional berpotensi menyebabkan kerugian jiwa, kerusakan fasilitas, dan dampak lingkungan yang luas. 2. Keracunan. Kebakaran dan ledakan dapat melepaskan gas beracun. Kebocoran atau tumpahan bahan kimia berbahaya juga menimbulkan risiko keracunan. Lalu yang ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Sistem keselamatan kerja yang kurang memadai meningkatkan risiko cedera fisik akibat kebakaran, ledakan, dan kecelakaan kerja. 4. Kerusakan lingkungan. Kebakaran dan tumpahan minyak mencemari tanah, air, dan udara berdampak negatif pada ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada korupsi. Kasus korupsi dapat mengganggu pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas, meningkatkan risiko kecelakaan dan bahaya lainnya akibat pengabaian dari standar keselamatan kerja. Tata cara pengendalian bahaya. Susunan pengendalian risiko dimulai dengan eliminasi bahaya sepenuhnya jika memungkinkan. Jika tidak, substitusi dengan bahaya yang lebih rendah menjadi pilihan berikutnya. Pengendalian teknis melibatkan pemasangan sistem seperti deteksi dan pencegahan kebakaran, sprinkler, pengamanan pipa dan tangki, ventilasi, serta manajemen risiko teknologi. Pengendalian administratif fokus pada pelatihan, SOP ketat, pemeliharaan berkala, pelaporan kecelakaan, audit HSE, penegakan aturan, dan pencegahan korupsi. Sebagai lapisan akhir, alat pelindung diri atau APD yang sesuai dan digunakan dengan benar penting untuk mengurangi risiko kecelakaan. Standar HSE yang wajib diterapkan. PT Pertamina diwajibkan untuk mengimplementasikan standar operasional HSE yang menyeluruh mencakup penerapan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dan berbasis risiko sesuai dengan standar OHSAS 18001 atau ISO 45001 serta sistem manajemen lingkungan ISO 14001 untuk meminimalkan dampak lingkungan. Perusahaan juga harus mengembangkan dan melatih rencana dan respon darurat untuk berbagai potensi bahaya seperti kebakaran dan tumpahan minyak, termasuk pelaksanaan pemadaman dan evakuasi. Inspeksi dan pemeliharaan rutin sangat penting pada fasilitas dan peralatan untuk menjaga keamanan dan fungsi. Pelatihan keselamatan kerja yang teratur bagi seluruh pekerja mencakup pemadaman kebakaran, pertolongan pertama, dan penggunaan APBD juga merupakan keharusan. Setiap kecelakaan harus diinvestigasi secara mendalam
untuk mencegah kejadian serupa. Lebih lanjut, diperlukan sistem pelaporan yang efektif untuk insiden keselamatan dan komitmen yang kuat dari manajemen puncak terhadap K3 dan perlindungan lingkungan. Sekian pemaparan dari saya mengenai kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.